Tadi yang mukul ikut salah nggak sih? Tapi kok dua-duanya kabur bareng? Bisa jadi turut serta tuh. Nah, sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu yuk sama kami, biar nggak salah paham. Hihi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini bersama aku Faiza, aku Fatia, aku Nanda. Kami akan menjelaskan tentang turut serta atau Medepleger. Kasih paham kelompok 8. Turut serta atau Medepleger merupakan salah satu penyertaan di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk melakukan tindak pidana secara sadar, sengaja, dan berniat. Diatur pada pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP lama, sedangkan di KUHP baru pasal 20. Contoh kasus, Robi dan Bobby bersepakat untuk merampok sebuah toko. Robi bertugas masuk ke dalam toko dan melukai kasir dengan senjata tajam, sedangkan Bobby bertugas menjaga pintu masuk dan mengawasi keadaan di luar untuk berjaga-jaga, dan kemudian membawa kabur hasil rampokan bersama. Nah, dalam kasus tersebut, Robi adalah pelaku utama atau plager, sedangkan Bobby adalah orang yang turut serta atau medepleger, di mana keduanya dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga baik Robi maupun Bobby dapat dikenai tindak pidana yang sama dengan ancaman pidana dengan ancaman pencurian dengan kekerasan. Adapun bunyi pasal pada KUHP lama termuat pada pasal 55 ayat 1 angka 1. Lalu pada KUHP baru termuat pada pasal 20 yang berbunyi baik dalam KUHP lama ataupun KUHP baru, pengertian mengenai medepleger atau turut serta itu sama, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan tujuan yang sama dan dilakukan secara sengaja, tetapi bukan sebagai pembantu tindak pidana. Namun dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai medepleger, itu dijelaskan secara lebih rinci dan lebih spesifik mengenai turut serta, yaitu pada huruf B seperti menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga menggerakkan orang lain pada huruf D. Syarat medepleger atau turut serta terbagi menjadi dua, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Yang pertama, syarat objektif atau unsur perbuatan, yaitu adanya kerjasama antar pelaku pelaksanaan tindak pidana yang terdiri dari setidaknya dua orang, di mana masing-masing menjadi bagian penting dari pelaksanaan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua, syarat subjektif atau unsur sikap batin, yaitu adanya kerjasama atau kesepakatan dan kesadaran dari diri pelaku di mana mereka dengan sengaja melakukan tindak pidana. Adapun asas-asas turut serta atau medepleger, yang pertama itu adalah asas kesengajaan bersama, yang kedua asas kerjasama atau common working, yang ketiga asas keterlibatan aktif, yang keempat asas kausalitas bersama, yang kelima asas pertanggungjawaban bersama, yang keenam asas kesatuan perbuatan.